فتية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Haji Muhammad Karim. Alhamdulillah, lantunan ayat suci Al-Quran telah kita dengar bersama. Mohon untuk berdiri. Indonesia bangsa yang tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tahun, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak dan Ibu sekalian, dimohon untuk duduk kembali.
Baik, hadirin yang kami banggakan, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Yayasan Sekolah Alam Akbar Insan Mulia. Untuk itu, kami persilahkan kepada Ibu Astri Ismayati SSE untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat Ustadz Valentino Ningsih, SE, MM, MBA, selaku founder dan pembina Yayasan Akbar Mulia Insani. Yang terhormat Bapak Lurah Cahyanto, SE. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Tapos, Bapak Anwar Nasihin, SAG, MM. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 3, Pak Sutarto beserta jajarannya. Yang saya hormati Bunda Komite TK SD beserta jajarannya, serta tak lupa rekan-rekan guru, manajemen, serta karyawan seluruh Sekolah Alam Akbar Insan Mulia yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Camat, Pak Lurah, beserta para tamu undangan. Sebuah kebanggaan bagi kami di tengah kesibukan beliau bisa menyempatkan kehadirannya di sini dalam acara peresmian SMP Alam Akbar Insan Mulia. Hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, sekolah ini sudah berdiri sejak tahun 2005. Dan sekolah alam ini merupakan transformasi dari SDIT Akbar Insan Mulia, dari sekolah IT baik TK ataupun SD. Dan alhamdulillah sudah terakreditasi dengan nilai A. Alhamdulillah dengan demikian ada suatu harapan bagi kami untuk terus meneruskan prestasi-prestasi yang kami anggap bernilai manfaat untuk warga di sekitar, terutama di sekitar Kelurahan Sukatani dan di Kecamatan Tapos ini. Oleh karena itu, seiring perjalanan waktu, akhirnya kami memutuskan untuk membuka jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu di level SMP. Yang alhamdulillah pada kesempatan ini lokasi berada di lantai atas, Pak, di lantai 3 gedung ini. Salah satu hal yang menjadi alasan mendasar bagi kami kenapa kami harus melanjutkan jenjang pendidikan ini dari level TK, SD, sampai pada akhirnya kita membuka di level SMP. Karena kami berharap anak-anak yang kami didik dari SD, dari TK, itu mendapatkan pendidikan secara syamil, secara lengkap dan sempurna dengan konsep pendidikan yang kami miliki, yaitu konsep sekolah alam yang tentu saja terintegrasi dengan kurikulum dari Diknas. Jadi insya Allah lulusan-lulusan kami tetap mengikuti ujian nasional, walaupun metode belajarnya mungkin sedikit berbeda dengan sekolah-sekolah lain, yaitu dengan menggunakan metode belajar BBA. Oleh karena itu kami mohon izin kepada Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, mohon diterima sekolah kami ini, terutama yang SMP ini, dan insya Allah akan kami buka di tahun ajaran 2021, tahun ajaran 2022. Oleh karena itu, besar harapan kami, sekolah ini dapat diterima dan memberikan manfaat yang seluasnya bagi warga di sekitar. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya, dan mohon maaf jika penyambutan dari kami sangat sederhana dan tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Astri Ismayati SSI. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Camat Kecamatan Tapos,
Kepada Bapak Anwar Nasihin, SAG MM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Yayasan Abdul Insan Mulia, Bapak Abdul Insi, mudah-mudahan beliau dan keluarga senantiasa sebagai Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati Ibu Ismi, selaku Ketua Yayasan, Ibu Asri, selaku Ketua Yayasan, serta jajaran Dewan Guru yang mohon maaf tidak dapat disebut untuk satu. Juga yang saya hormati Pak Lurah Jayanto, Lurah Sukatani, para tokoh masyarakat, Ketua RW maupun Ketua RT setempat, serta para ustadz dan ustadzah yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita dapat bersilaturahim mengiringi acara yang sungguh mulia, yaitu peresmian SMP Islam Abdul Insan Mulia. Mudah-mudahan peresmian ini sebagai tonggak sejarah bagi Yayasan Abdul Insan Mulia untuk terus berkomitmen untuk menjadi motivasi agar ke depan yayasan ini tumbuh besar dan berkontribusi dalam membangun manusia yang berakhlak karim di Kecamatan Kapuk khususnya dan Kabupaten. Salawat dan salam semoga kepada Baginda Muhammad SAW, keluarga dan sahabat dan semua yang mudah-mudahan itu sampai nanti. Pak Ustadz Bapak Indonesia dan semua saya akan sampaikan bahwa Kecamatan Kapuk sangat luas. Pada akhir 2020 kemarin Desember itu 276 dengan RW ada 133 dan RT 513. Ini kalau kita lihat skala Depok lebih besar lagi. Depok dengan 924 RW dan 5.289 RT dengan penduduk 2,4 juta jiwa. Nah, tentu populasi yang besar ini harus kita imbangi dengan adanya lembaga pendidikan maupun proses belajar mengajar yang berkualitas dan bervariatif ya. Arti variatif ini bahwa sistem sekarang, sistem dulu belum tentu relevan diterapkan sekarang. Oleh karena itu perubahan dalam satu kemajuan merupakan keniscayaan yang pada akhirnya inovasi kreativitas yang akan survive akan eksis dalam membentuk satu yayasan yang besar. Nah, kaitan itu kami dari Kecamatan Kapos, Bapak Valentino, kami ucapkan selamat Pak. Sebagai komparasi, saya pernah tugas di Pondok Kecil Pak Sari. Di sana ada penerbang Pak Samsul Sution. Beliau juga membuatkan yayasan pendidikan yang sangat berkualitas Pak. Yayasan Azmia. Pas saya ngobrol dengan Pak Samsul, beliau orangnya penerbang. Beliau pilot Garuda setelah usia beliau di bidang pensiun dan membuat yayasan pendidikan gitu. Sangat berkualitas. Jadi kalau di Depok Barat tempatnya Bojong Sari Kecil, yayasan Azmia dari mulai TKSD itu beberapa kali dari sisi kelembagaan maupun prestasi siswanya sangat bersaing dalam dengan siswa lain untuk di Kota Depok. Jadi, nah ini juga saya bangga dengan Bapak Presiden ini. Beliau konsen juga membangun pendidikan ini. Maka kami dari kecamatan, gini Pak, yang sebelum kami lanjutkan, saya kemarin dengan Pak Imam, Pak dengan Pak Wali Kota, saya juga ngobrol. Udah ya kata Pak Anwar, saya juga ingin banget sini kata beliau, cuman sudah ada yang begitu dijadwalkan. Nah, beliau salam Pak, salam dan insya Allah dalam kesempatan ingin berdatang ke. Kemudian tadi saya dengan Pak Kiai Idris, Pak Wali Kota pertama. Nah, beliau jam 10-nya itu ada acara di Kecamatan Sawangan Pak. Beliau bertemu dengan Ustadz Kaduri di Al-Kadimia. Beliau juga menyampaikan salam
insya Allah dalam kesempatan lain beliau juga bisa hadir. Jadi salam ke Pak Yayasan, ke Pondok dan semua bahwa beliau dalam hal pembangunan pendidikan human investment sangat konsentrasi. Artinya dilanjutkan, diteruskan supaya semakin besar dan bisa berkontribusi. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan ini mungkin awal-awal dulu ya, bahwa pendidikan itu cenderungnya pendidikan formal yang klasikal ya. Ternyata akhir-akhir ini bukan sebagai alternatif kita. Banyak orang yang memang menitipkan anaknya, mempercayakan anaknya ke sekolah alam. Ini banyak betul lah. Termasuk rekan kami ada beberapa yang sekolah alam yang beliau memang sengaja beliau. Jadi si anak ini dalam satu sisi kurikulum juga menyesuaikan, tapi di sisi lain potensi anak ini dalam perkembangannya ini diselaraskan dengan bakat yang ada pada daerah tersebut. Kami yakin para pendidik ya, ustadz-ustadz di sini sangat profesional, artinya metode didaktik juga sangat menguasai. Kebetulan ini Pak Valentino, jadi orang tua saya itu di pemerintah, kemudian kata orang tua saya ke sekolah umum lah, dimasukkan saya ke pendidikan Pak, yang Bandung, nanti ke agama juga. Ternyata takdir Allah saya baru kemudian. Jadi intinya kami mempelajari karena saya juga punya jasa tampak. Insya Allah metode didaktik ibu sekalian dalam membangun anak ya, dalam membangun anak ini tidak ada jarang sekali lah ketika dikelola yayasan itu dengan profesional, kemudian menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Hampir semua sekolah itu menseleksi masuknya siswa. Artinya tidak ada yang kekurangan siswa mereka. Mungkin kalau kita melihat sekolah yang kekurangan siswa itu tadi. Jadi manajemen pendidikan diperbaiki, komunikasi dengan lingkungan diperbaiki. Nah kami dari lingkungan Pak, itu kami dari kecamatan, Pak Jayanto juga dari kelurahan, senantiasa mendukung Pak upaya ini. Artinya bentuk dukungan ini pun coba kami sosialisasikan. Ya. Ini ada Pak Tatang ya, Pak TMI ya. Beliau juga sebagai TMI kecamatan Pak. Artinya ke masyarakat sekitarnya coba kita sampaikan bahwa yayasan SMP Alam Insan Mulia ini merupakan satu alternatif pilihan untuk membentuk anak kita berkualitas. Sisi intelektualnya mereka juga diajarkan, sisi religiusitas mereka juga sangat menangkan. Oleh karena itu kami ucapkan selamat, mudah-mudahan dengan peresmian ini Allah meridhoi dan yayasan ini semakin besar, semakin berkualitas sehingga nantinya bisa memiliki gedung yang sangat besar Pak. Kalau nanti lokasi itu cuma beberapa jaman, kita tunjukkan tempatnya. Karena masih luas, kapal masih luas dan sangat berefektif. Terakhir Pak, kami sudah sampaikan dalam musyawarah kami sampaikan juga ke Pak Wali Kota dan DPRD bahwa kami ingin membuat akses jalan Tapos Raya itu dari mulai ujung tol Pak sampai Cilangkap. Kemudian itu satu kita sudah sampaikan bahwa kami lihat penunjuk arah jalan tol kurang adil lah. Masih tercantumnya hanya Citeas dan Cimanggis. Kami sudah buat surat agar ada takos di situ. Itu satu sudah kami buatkan. Dan sudah dibahas. Kita sudah bahas dengan Mas Sekda, dengan Sapati, sudah masuk ke Kementerian PU dan turun ke Dirjen Bina Marga, berlanjut terus ke jalan tol. Yang pertama penunjuk arah itu. Kedua Pak, akses exit dan masuk ke jalan tol ke Bogor Pak. Karena Bogor tidak ada kan? Yeah. Kita hanya di Jakarta, sementara kiri kanan sudah ada. Jadi yang nanti mungkin in out-nya ke Bogor itu kita buat surat juga yang keduanya. Nah, yang ketiganya kami melihat terowongan Winanggung Pak, itu sudah tidak layak kalau hanya satu gitu. Kami juga minta supaya ada 2 terowongan. Jadi yang adanya akses tol ini bisa mempromosikan Tapos sehingga aktivitas dari Tapos semuanya pun tidak hanya dikenal oleh warga Tapos Pak, tetapi masyarakat umum pun tahu bahwa itu adalah Tapos. Itu mudah-mudahan bisa berimbas kepada yayasan Al-Azhar. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kalau kurang Ramadan kami mohon maaf ya lahir dan batin. Mungkin kalau kita setelah tarawih ya kita tunggu pemerintah mencapai melaksanakan ibadah puasa, mudah-mudahan aktivitas kita ini semakin baik di bulan Ramadan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anwar Nasihin. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, sampailah kita pada acara inti, yaitu pemotongan pita sebagai tanda peresmian SMP Alam Angga Insan Mulia, dan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Kepada Bapak Camat Kecamatan Tapos, Bapak Anwar Nasihin, SADMM, dengan didampingi Bapak Lurah dan Pembina Yayasan Sekolah Alam Angga Insan Mulia, kami persilakan maju ke depan. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan peresmian ini sekali lagi kita tegakkan dan doakan bahwa ya itu kita warga Tapos, warga Sukatani informasikan agar anaknya bisa dititipkan dan sekolahkan di yayasan ini. Jadi nanti berkolaborasi, berbaur sehingga tumbuh menjadi yayasan yang besar dan kebanggaan yang Tapos. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, peresmian SMP Alam Angga Insan Mulia, mudah-mudahan Allah berkahi. Tanpa satu Allahu Akbar. Selanjutnya, pemotongan tumpeng kepada Bapak Valentino Ningsi selaku pembina yayasan, Ibu Asri Ismayati selaku ketua yayasan, dan Ibu Supami selaku kepala sekolah SMP Alam Insan Mulia. Kami persilakan maju ke depan. Pemotongan tumpeng yang pertama diserahkan kepada Bapak Camat Kecamatan Tapos, Bapak Anwar Nasihin, SADMM. ada penonton apa? Ya, 1, 2, lagi 1, 2, 3. Pemotongan yang kedua akan diserahkan kepada Ibu Asri Ismayati selaku ketua yayasan, yang akan diserahkan ke Ibu Pami selaku ketua kepala sekolah. Ya, sini tahan 1, 2, lagi 1, 2. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Acara selanjutnya yaitu foto bersama. Satu, 2, lagi 1, 2.
Demikianlah acara peresmian SMP Alam Abdul Ihsan Mulia. Semoga SMP Abdul Ihsan Mulia ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Amin, amin ya robbal alamin. Kepada Bapak Anwar Ngasihin, SAG MM, Bapak Camat Kecamatan Tapos, kami persilakan untuk meninggalkan tempat dikarenakan ada agenda selanjutnya. Oke, 1, 2, lagi 1, 2. Terima kasih kepada Bapak Iwan. Bapak dan Ibu sekalian, marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut bulan Ramadan dengan saling memaafkan. Semoga kita diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita dengarkan bersama tauji yang akan disampaikan oleh Bapak Valentino Dimsi. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, allati alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. La ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saya hormati Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, saudara-saudaraku yang saya cintai, teman-teman perjuangan, ibu-ibu, bapak-bapak komite sekolah Abdul Ihsan Mulia, pengurus yayasan Abdul Ihsan Mulia, manajemen sekolah Abdul Ihsan Mulia, serta Bapak Ibu guru serta anak-anak sekalian di rumah. Mulai hari ini atau kemarin sampai besok ke depan, kita akan banyak mendengar ustaz kita, guru-guru kita itu bacain satu ayat yang tadi di dalam pembukaan dibacain Bapak Karim ya. Surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kalian berpuasa sebagaimana puasa ini diwajibkan juga atas
umat-umat sebelum kalian. Dan kalau kalian lakukan puasa ini sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, sekhusyuk-khusyuknya, la'alla, pasti dan pasti kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Rasulullah, qad ja'akum syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ini bulan khusus yang dipanggil orang khusus. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang ada di dalam dirinya keimanan. Jadi yang dipanggil cuma orang beriman. Hanya orang yang khusus yang dipanggil sama Allah. Bulannya juga bulan khusus. Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan khusus. Waktunya juga waktu khusus. Dan Ramadan itu, saum itu juga adalah ibadah khusus. Dia merupakan rukun Islam ke berapa? Rukun Islam ke berapa? Saum? 4. Ya. Jadi waktunya waktu khusus. Dan di waktu khusus itu juga ada malam khusus. Malam Lailatul Qadar. Yang malamnya itu khairu min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Jadi dia bukan 1000 bulan, dia lebih dari 1000 bulan. Jadi umat Islam itu kata Rasulullah umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Umat Islam itu. Beda sama umat dahulu. Nabi Musa itu berdakwah kepada kaumnya itu. Nabi Nuh itu 950 tahun, Pak. Nabinya umurnya berapa panjang. Jadi kalau diukur sama umat-umat terdahulu, ibadahnya kita kalah, Pak. Karena umur kita pendek-pendek. Tapi Allah sayang banget sama kita umat Islam. Jadi umat Islam itu disayang sama Allah, dikasih satu malam yang khusus yang kalau kita ibadah pada bulan itu pahalanya setara dengan lebih dari 1000 tahun. 83 tahun lebih, Pak. Kalau kita 10 tahun, 830 tahun Pak, kita ibadah. Jadi malamnya malam khusus. Bahkan kata Rasulullah, man faraha fi Ramadan haramallahu jasaduhu 'alan nar. Barang siapa yang bergembira, man faraha. Siapa yang gembira dong? Kita senang nih Ramadan, bentar lagi senang nggak kita? Senang. Kita senangnya doang, ini baru senang doang nih. Kata Rasulullah, man faraha. Siapa yang bergembira, senang, happy, bidukhul Ramadan, dengan datangnya Ramadan, haramallahu jasaduhu, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Artinya Allah masukkan dia ke dalam surga. Itu baru gembira, Pak. Baru gembira doang tuh senang. Apalagi kalau pakai ibadahnya kan. Syahrul Ramadan alladzina unzila fihi al-Qur'an. Dalam Ramadan itu turun Al-Qur'an. Malam Lailatul Qadar. Hudan linnas. Petunjuk bagi manusia. Wa bayyinat. Dan penjelas. Breakdown. Verification. Minal huda, atas petunjuk tadi, kasih penjelasannya, wal furqan, dan juga furqan. Furqan itu sensitivity, daya beda. Siapa yang dapat petunjuk, maka dia bisa bedakan, yo ini hak, ini batil, ini benar, ini salah. Jadi dia bisa ngelihat. Diajakin orang bisnis, ini ngajakinnya bisnis mau nipu apa kagak, dia tahu. Kenapa? Dia dapat furqan. Ini ngomongnya asik di depan sih, manis-manis, asik-asik. Tapi sebenarnya ini kayaknya bohong. Kenapa? Dia punya furqan. Karena Allah kasih bayyinati minal huda wal furqan. Nah, pertanyaannya, ini Ramadan kita berapa nih? Yang 50 tahun kayak saya gini, mungkin udah puasa dari umur 5 tahun, Pak. 45 kali.
Bapak umur mah 60 ada Pak ya? RT 61. Ya. Udah berapa puluh kali kita puasa. Yang umurnya 40 udah berapa puluh kali, yang 30, yang 20. Ini anak-anak kita yang TK, yang SD, SMP udah berapa kali puasa kita. Tapi apakah puasa itu menjadikan kita la'allakum tattaqun? Sudah menjadikan kita bertakwa? Makanya kita berdoa. Ya. Kita berdoa. Allahumma balaghna Ramadan. Wa ja'alna fihi minal faizin. Dan jadikanlah kami di dalam Ramadan itu minal faizin, orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses. Jadi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini kan berapa hari lagi nih? Sehari lagi mungkin ya. Rugi kalau saya tadi barusan di masjid saya diumumin, ada tetangga saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Besok Ramadan. Kagak sampai umurnya sampai besok. Allah ambil tadi malam. Ya. Padahal dia akan datang pada ja'akum syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang kayaknya kita jadikan, kan kita dengan adanya COVID kayak gini kan nggak tahu Pak. Jadi tetangga saya ini, istri saya kabarin, di bapaknya si Anu itu COVID positif. Tapi dia kagak mau diumumin sama keluarganya. Udah ketahuan saturasi oksigennya cuma tinggal 70. Masa COVID kagak mau dirawat. Malam ketahuan Pak. Kagak mau dirawat, lewat paginya. Padahal besok udah Ramadan. Makanya ini dengan keadaan kayak gini kita nggak tahu. Bahasanya bisa aja nanti berapa menit lagi, berapa jam lagi, atau berapa hari kita apa. Makanya kita kepada Allah, ya Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Kita minta kepada Ramadan, kita jadikan Ramadan sebagai the beauty of Ramadan. Ramadan terindah, Ramadan terbaik dalam hidup kita. Karena dengan COVID kayak gini kita nggak tahu suatu saat, setiap saat kita bisa pulang. Yang tadinya sehat, yang masih ngomong, tiba-tiba sesak napas, taunya pulang. Jadi betul-betul yuk kita hidupin, jadikan Ramadan besok, mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita ke Ramadan, dan kita jadikan Ramadan kita Ramadan terbaik, Ramadan terindah dalam hidup kita. Makanya saat inilah Ramadan kita gunakan untuk merestart diri kita. Jadi kalau kita bawa handphone, kita bisa clean chat ya. Kita clean chat. Kalau lagi handphone kita install, reinstall, kita restart. Jadi restart itu adalah langkah antara spiritual, rohani, ya, dan hardware. Jadi antara software-nya itu rohaninya kita Pak, dan hardware-nya ini fisik kita. Jadi kita restart, reinstall antara fisik dan rohani kita agar apa? Agar dapat terkoneksi dengan baik dan holistik. Jadi antara software sama hardware-nya bagus, jika kita bisa enak. Kalau ngirim chat langsung nyampe. Kalau buka internet, baterainya nggak kelamaan. Jadi perlu clean chat. Ya begitu juga dengan diri kita. Makanya Ramadan ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita restore, clean chat, membersihkan diri kita. Nah, apa saja yang harus kita restart, yang harus kita bersihin dari diri kita ini, sehingga pasca Ramadan itu kita mendapatkan al-faizin, orang yang berbahagia, orang la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang betul-betul bertakwa. Ada tiga dimensi yang harus kita restart. Yang pertama dimensi fisik. Jadi fisik kita restart. Dan kita tahan hal-hal yang membatalkan puasa.
Padahal siang hari boleh makan juga Pak. Kita tahan juga ya. Karena kita restart nih, lagi nge-restart tubuh kita. Ya. Jadi seperti detoksifikasi Pak, tadinya kan Bapak tempat itu untuk meningkatkan detoksifikasi Pak. Jadi Bapak minum obat kali 4 itu seperti Bapak minum 10 makan 10 buah dan sayur. Fungsinya Pak untuk anti aging. Ingin awet muda, kulit kencang. Jadi ada orang-orang barat merancang itu. Jadi fungsinya fungsi detoksifikasi. Kita makan pakai makanan minuman dari Amerika, ya, dari madu juga propolis. Tapi emak Allah kita udah dikasih puasa. Begitu kita puasa ini, badan kita ini didetoks, tahan perut kita. Istri saya itu Pak, dokter, tapi punya penyakit mah akut Pak, dari dulu saya tahu. Ya, waktu saya ngelamarnya datang ke rumah dia tuh kejang-kejang Pak. Kejang-kejang kayak orang epilepsi pingsan. Ternyata memang punya penyakit salah satunya itu dia punya mah yang parah. Tapi dia berhenti makan nasi, nggak makan nasi baiknya. Dan dia minum PCO. Jadi energinya diganti pakai PCO, berhenti makan nasi, ya. Sehat tuh Pak. Kenapa? Dia melakukan detoksifikasi terhadap dirinya. Nggak pernah lagi melintir-lintir semua tuh Pak. Yang udah mah akut itu sampai melintir Pak. Tapi Allah sudah kasih kita lewat saum itu sesungguhnya kita melakukan detoksifikasi terhadap tubuh kita sendiri. Kata Rasulullah, summu tasihhu. Puasalah kamu, pasti kamu sehat. Jadi puasa itu bikin kita sehat. Jadi dimensi pertama yang harus kita detoksifikasi, yang harus kita restart adalah fisik kita. Nantinya jangan juga kayak orang gila kita. Puasa ditahan, begitu buka puasa, waduh, masuk, cendol, korma. Ini biasa, ini biasanya juga Pak. Begitu puasa itu udah pesen dia Pak. Pasti itu oncom ya, oncom, pakai tahu goreng, pakai bakwan, sambal kacang, sama kan? Jadi, waduh, itu kan enak betul Pak. Ada berhentinya kan nggak bisa tuh kaget, nanti kan dengan yang air hangat, itu kan, buka air dingin, kita minum air hangat, makan kurma, makan kurma juga itu, yang manis-manis berbuka dengan yang manis, gitu kan. Jadi merasakan itu. Jadi bagaimana kita puasanya mau bagus, tapi begitu buka puasa, Masya Allah. Jadi betul-betul harusnya orang puasa sehat malah dia sakit atau kekenyangan. Akibat karena kekenyangan kagak sholat di jam masjid, orang lagi pahala. Ya, udah habis orang pulang dari masjid, makan lagi, kagak sholat tarawih, kagak sholat isya jam lewat lagi. Padahal ini Ramadan luar biasa, harus jadi double pahala malah kagak dapat gara-gara kekenyangan. Ya, jadi yang pertama kita melakukan restart fisik. Yang kedua, yang harus kita restart adalah spiritual kita, rohani kita. Nah, dengan spiritual kita jadi bisa menjauhkan kita dari sifat-sifat buruk dan sesuatu yang kita nahan mata, nahan ngomong, ya. Nahan keburukan-keburukan, bahkan ngomong yang nggak benar kita tahan. Yang mana ini akhir, siapa yang kita kepada Allah dan hari akhir, kali yang khairan, dalam dia ngomong yang bagus, atau dia atau dia. Ini puasa mulut juga, Pak. Karena ada yang puasa fisik doang, tapi mulutnya kagak puasa, mata juga kagak puasa, pikirannya kagak puasa, matanya tetap melihat yang manusia, pikirannya, mulutnya masih berkibaran. Ya, dia pun dapatnya kawin sariwin kata Rasulullah, betapa banyak orang yang puasa lain jasa ini nggak dapat apa-apa, ilmu atau kecuali apa haus dan apa doang, nggak dapat pahala karena dia puasanya cuma puasa perut doang, nggak bisa puasa mulutnya, nggak bisa puasa matanya, nggak puasa kupingnya, buat puasa pikirannya. Jadi mempuasakan semua kehendaknya. Ya.
Makanya kata Rasulullah, hadisnya terkenal tuh, man shoma Ramadan, barang siapa yang tahu di bulan Ramadan, imanan semata-mata karena iman, wahtisaban, dan mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Atau kama qala wa ma ta'akhkhar. Maka diampuni semua dosa-dosa. Yang berpuasa, Pak. Ada juga hadis yang mirip sama man qoma. Yang satu man shoma, yang kedua man qoma. Barang siapa yang qoma itu berdiri, maksudnya sholat tahajud malam hari. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban. Dia sholat tahajud semata-mata karena beriman kepada Allah dan mengharapkan balasan dari Allah. Ghufira lahu, diampuni dosa-dosa. Jadi kalau diampuni dosanya, kita masuk surga, masuk surga. Ya makanya Alhamdulillah tadi ada Pak Camat, ada Pak Lurah, ada Pak RT, ada teman-teman semua yayasan, ada Bapak Ibu guru, ada orang tua, komite, siswa di rumah. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan sama Allah di Abdul ini lewat Zoom. Tapi saya berdoa pada mudah-mudahan kelak kita ditemukan dan dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surga yang karena tempat yang paling enak mengumpul itu tempat yang paling indah kita mengumpul itu surga. Maka sekarang kita di dunia kita berkumpul, kita doa mudah-mudahan perkumpulan kita sampai di akhirat. Ya, jadi luar biasa, ya. Tentunya Ramadan itu sangat luar biasa karena spiritualnya harus ditinggiin, Pak. Tilawah kita membaca berapa juz, 30 juz, berapa kali khatam. Yuk, yang kemarin 1 kali naikin jadi 2 kali, yang 2 kali khatam naikin jadi 3 kali, yang 3 kali jadi 4 kali. Imam Syafi'i, Pak, Imam Syafi'i rahimahullah itu Ramadan itu menghatamkan Quran sebanyak 60 kali. Jadi sehari 2 kali khatam. Sahabat Rasulullah, menantu Rasulullah, mertua Rasulullah, Utsman bin Affan, sholat qiyamul Pak, 1 rakaat kapan 30? 1 rakaat 30. Kita menantu Nabi bukan. Kalau di surga belum bukan. Berapa banyak kita kan gitu. Jadi ini kan secara Ramadan tadi namun dikasih Quran. Pada bulan Ramadan itu Quran, jadi ini bulan Quran. Jadi ta'amul ma'al Quran kita memang harus ditambah. Tapi mau disayang Allah, mau ditambah dengan Allah. Ya, jadi rugi kalau kita nggak memanfaatkan Ramadan ini luar biasa. Kenapa? Fasilitasnya Allah buka. Fasilitas PPI cuma setahun sekali. Cuman ada 1 bulan doang, nggak ada lagi bulan yang lain. Kata Rasulullah, "Idza dakhala syahrul Ramadan", kalau datang bulan Ramadan, "aftaha abwabal jannah", dibuka pintu-pintu surga. Jadi Allah diperintahkan semua pintu-pintu surga dibuka. Artinya apa? Artinya kebaikan-kebaikan dibuka. Gampang melakukan kebaikan. Wa aftaha abwabal nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wasul silas sayyidin, dan setan-setan ditutup. Harusnya begitu dibuka pintu kebaikan, pintu ke bawah. Enaknya ibadah kan gampang, Pak, ya. Tapi ada yang nanya, Ustadz, sampai kita kok banyak yang bikin dosa juga. Kan setan ikat, pintu neraka ditutup. Saya tanya sama guru saya, Dr. Roshid. Ustadz, itu ada pertanyaan, saya juga pengen tanya juga. Kenapa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, jin-jin, setan-setan diikat, tapi kok masih banyak orang bunuh orang juga? Kata Dr. Roshid, itu yang diikat itu, yang dibelenggu itu, wasul siris itu tuh bos-bosnya jin, bosnya setan, anak buahnya masih banyak juga. Kenapa? Kadang-kadang diri kita udah jadi setan juga kan, karena selama ini bergaul dengan setan dibisikin allazi yuwaswisu fi sudurin nas, nempel ke diri kita. Raja bos jinnya diikat, anak buahnya masih gentayangan juga. Kita dikilik dikit aja deh, lupa kita. Ya, tapi ini kesempatan. Ya, kemudian yang ketiga, dimensi ritual intelektual.
Yang ketiga adalah bagaimana kita merestart intelektual kita. Jadi dari situ kita jadi tahu, Pak, siapa diri kita. Makanya tarhib Ramadan gini kan persiapan. Makanya siapin nih. Ramadan besok kita duduk, targetin mau khatam berapa kali baca Al-Qur'annya. Terus kita mau qiyamul lail setiap malam enggak, niatin bisa sholat tahajud tiap malam. Alhamdulillah nih. Depok udah dibuka juga, Pak ya. Sholat tarawih ya. DKI kan udah buka juga. Kita udah bisa sholat tarawih lagi. Pakai protokol. Ya. Saya nggak tahu kalau ceramah kayaknya belum dapat nih. Ya. Sholat tarawihnya yang dibuka ya, seperti sholat isya, tapi dengan protokol. Ya udah, sholat tarawih. Ntar pulang malam, sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Pagi-pagi sholat duha. Jadi full ibadah kita kerjain. Ya. Jadi dimensi intelektual, makanya kita ingetin, siapin buku-bukunya, bacaannya, khatam Quran mau berapa kali, mau nambah hafalan berapa banyak, gitu kan. Ini saya komitmen nih, saya pengen maksain bagaimana sehari satu halaman bisa hafal. Paksain aja, bisa juga. Ya kalau kita maksain diri satu hari bisa hafal, sehari setahun kan 365 ya. Kalau kita paksain, Pak, satu hari satu halaman, 2 tahun hafal Quran kan kita. 365. Al-Quran kan cuma 600 berapa tuh? 614 apa? 30 juz. Ya, maka di kompleks saya kemarin lagi ada tasmi. Al-Quran ada yang hafal 30 juz, ada yang 20, ada 21. Ya tanya gimana caranya. Salah satunya itu adalah metodenya, ya kita ngapalin satu hari satu juz aja, satu halaman. Satu hari satu halaman aja. Itu kan kira-kira 15-14 ayat tuh. Kita hafalin satu Allahumma paksain. Memang kalau nggak dipaksain susah. Tapi kalau kita paksain, Masya Allah. Harusnya bisa kita, kalau kita paksain, 2 tahun bisa hafal Quran. Yuk sama-sama kita paksain. Ya, Allahumma paksain. Kita coba gitu kan. Dan mudah-mudahan nanti Akhdar juga bisa begitu nih. Guru-gurunya, murid-muridnya, pengurus yayasannya, ya, pengelolanya. Jadi orang-orang yang cinta kepada Quran. Ya, cinta kepada Quran, nanti murid-murid kita juga cinta kepada Al-Quran. Dari situ kita akan bisa melihat potensi kita tambah ilmu, baca lagi. Dulu buku-buku agama kan malas kita baca, tapi selama Ramadan niatin. Yuk kita mau baca apa? Sering baca Quran, nggak ngerti artinya, yuk tambah lagi dengan baca artinya. Tambah lagi dengan baca tafsirnya. Ya, dari situ kalau kita menambah ilmu kita tentang masalah bagaimana tata cara puasa, kita menambah ilmu. Jadi dari situ kita keluar Ramadan itu bukan cuma badan kita sehat, spiritualitas kita juga tambah, tapi ilmu kita juga tambah. Ya, jadi betul-betul Ramadan ini kita isi, dan ini cuma edisi 1 kali dalam 1 tahun, betul-betul kita gunakan itu. Nah, dan Ramadan itu ada begitu banyak kebaikan-kebaikan yang kita jumpai. Ramadan ini seperti kebaikan yang tidak bertepi. Ya, terus saja. Pahala dilipat gandakan. Ya, kalau ada ayat yang bilang itu kan bunyinya begini, man jaa bil hasanatin, barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, Pak, falahu, bagi dirinya asyru amsalihha, balasan 10 kebaikan, Pak. Ya, tadi saya kasih obat, saya kasih vitamin, Allah balas 10 kali, Pak. Tapi ayat yang lain ada lagi yang bilang begini, Pak. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah kamasali habbah, seperti sebuah biji, Pak. Satu biji ditanam, ambatat seb'ah. Satu tanam tumbuh jadi 7, Pak. Jadi 7 cabang. Fikuli sumbulah mi'ah. Setiap cabang 100. Jadi satu kebajikan ditanam, numbuh jadi minimum 700, Pak. Kalau ayat yang tadi sebelumnya manja hasanatin 10 kali lipat. Tapi ayat yang tadi 100 kali lipat. Tapi puasa lain, Pak. Kata
dalam hadis sucinya mengatakan Rasulullah, kullu amalun ibni Adam lahu. Semua amalan anak Adam buat dirinya, Pak. Saya sedekah ngasih Bapak, pahalanya buat siapa? Buat saya, Pak. Kita sedekah, pahalanya buat kita. Kita sholat, pahala buat kita. Kita saum, buat kita. Balasannya 10 sampai 700. Tapi kalau puasa beda. Fa innahu li, kata Allah, kullu amalun ibni Adam lahu, buat mereka semua. Jadi kita beramal, melakukan, menanam di dunia ini untuk diri kita. Lahu illa siyam, kecuali puasa, Pak. Kata Allah, fa innahu li, puasa itu untuk diriku. Kok Allah butuh pahala kita? Enggak butuh Allah pahala kita. Tapi ini sifat rahmannya Allah, Allah pengen kasih. Semua amal anak Adam itu untuk diri mereka. Nanti kita lihat nanti di kubur, nanti kita lihat di akhirat apa dampak kalau kita ngomongin orang, apa nanti balasan jeleknya. Kalau kita bersedekah, apa balasannya? Kalau kita jadi guru yang ngajar, yang ikhlas, apa balasannya? Nanti kita lihat semua. Kelihatan. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu, karena sesungguhnya kata Allah, puasa itu li, untukku. Wa ana, dan aku langsung kata Allah, ajzibihi, yang akan membalasnya. Kira-kira kalau Allah ngomong gitu, dibalasnya 10 kali lipat, apa 700 kali lipat? Lebih. Enggak berlipat-lipat, Pak. Enggak terhingga. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan, bulan puasa. Semua amal buat kamu, kata Allah. Kecuali puasa. Fa innahu li, untukku. Wa ana ajzi bihi, aku yang langsung nanti akan membalasnya. Jadi betul-betul Ramadan ini full ibadah, full dengan melakukan hasanat, kebaikan-kebaikan, full dengan amal soleh. Kenapa? Kita nanti ngarepin Allah yang balas berlipat-lipat. Balasnya di mana? Di dunia? Bisa jadi. Di akhirat? Pasti. Kita pengen dapatnya dunia, pengen juga dapat akhirat kan, sebagaimana doa kita kan surat Al-Baqarah berapa? 201 ya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita pengen ya Allah ngelihat balasan kita ini di dunia, juga ingin balasan di akhirat. Makanya istri saya ingetin saya, kadang-kadang nih kita jadi begini. Kita bisa sampai di level ini, kita sampai bisa jadi seperti ini kita semua. Jangan-jangan itu karena kebaikan Allah. Kenapa? Karena kita tanamnya dulu. Yang dulu kita tanam, kita nikmati kita sekarang. Jangan-jangan kagak keluar lagi karena yang dulu sebenarnya udah habis. Makanya kita harus isi lagi. Perbanyak lagi ibadah kita, perbanyak lagi sedekah kita, perbanyak lagi tilawah Quran kita, perbanyak lagi hafalan Quran kita, perbanyak lagi sholat duha kita, perbanyak lagi amal-amal kebaikan kita supaya numpuk. Supaya balasan-balasan itu muncul. Makanya yuk sama-sama kita isi betul-betul Ramadan ini dengan amal soleh. Ya. Pahala dilipat gandakan. Berapa kali lipat? Enggak tahu. Sedekah aja 700 kali lipat. Saum lebih lagi. Terus sedekah di bulan Ramadan, oh dahsyat. Sedekah itu tadi 1 jadi 7, 7 jadi 100, 700. Kalau sedekah di bulan Ramadan, Masya Allah. Makanya ini saya sampaikan juga nih Bu Asri, di sekolah saya, di rumah saya Ciracas itu banyak buku tuh. Jadi saya mengeluarkan buku, saya wakafin di bulan Ramadan ini. Ya silakan mau ambil ya, satu mobil itu. Jadi saya wakafin semua tuh. Jadi saya wakafin buku saya untuk sekolah, masjid dan musola serta pesantren. Jadi yang butuh buku-buku tentang bisnis, wirausaha, agama ada di rumah Ciracas. Saya pengen selama Ramadan itu kosong. Jadi kira-kira ada 100.000 buku. Ya, makanya saya umum kemarin saya share di radio, saya bilang insya Allah Ramadan ini Syarikat Dagang Islam Baru
lembaga yang saya dirikan itu, kita ingin berwakaf ilmu. Wakaf ilmu itu ada dua. Satu, silakan yang mau datang konsultasi tentang bisnis, wirausaha, dagang, silakan datang setiap hari Senin dan hari Jumat jam 10 sampai jam 5 deh. Ke Ciracas, ya, ke Serikat Dagang Islam Baru di kantor pusatnya MTW. Kedua, masjid, musola, dan sekolah yang pengen dapat buku tentang bisnis, wirausaha, dagang, dan bisnis, silakan datang dengan membawa kop surat saja. Sebab saya khawatir kenapa? Datang orang ngambil buku, ntar dikumpul dijualin, karena ada yang begitu. Kita mau wakaf, dia dijualin. Tapi bawa kop surat, silakan. Nanti kita kasih. Ya. Kemarin waktu di Sentul, ada yang datang pesantren, saya kasih satu mobil tuh, satu mobil box. Saya suruh angkat, nggak tahu berapa puluh ribu. Dan angkat aja, bismillah, saya bilang. Ya, jadi untuk masjid, musola, dan pesantren, sekolah, silakan. Wakaf ilmu. Kemudian pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Jadi ini mudah bagi kita untuk beribadah. Dan diampuni dosa-dosa kita. Man soma au man qoma Ramadan ghufira lahu taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Diampuni sama Allah dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi rugi bila kita tidak menyiapkan, bergembira menyambut, menjalankan Ramadan ini dengan sepenuh hati dan dianggap Ramadan cuma biasa-biasa aja. Wah, Ramadan lagi. Ramadan tiba, paling top nyanyi. Ya, jadi kayak Ramadan nggak ada apa-apa, biasa aja gitu. Jadi rugi kalau kita cuma menganggap Ramadan ini cuma seperti biasa-biasa. Harusnya kita jadikan Ramadan ini luar biasa. Kenapa? Belum tentu umur kita sampai Ramadan tahun depan. Tetangga saya tadi pagi aja meninggal gitu kan. Kemarin saya punya teman sahabat ya, satu keluarga kena COVID, 5 orang. Wah, udah menggap-menggap, anaknya udah di rumah sakit. Nyatet aja, Abi punya utang ke siapa aja, dicatetin. Terus teman saya itu dada-dadan juga sama temennya. Sama kena COVID juga. Jadi telepon-teleponan di rumah sakit, dua-duanya lagi tempat tidur minta dadan. Pak Yon, apa kabar Bang? Gitu, dia positif juga dadan. Totonya dapat kabar dia lagi, teman saya ini istrinya meninggal. Istrinya yang teman saya ini. Umurnya baru 33 tahun, Pak. Meninggal. Tadi dada-dadaan dua. Terus enggak berapa kemudian, 2 hari kemudian suaminya meninggal. Jadi ini COVID ini luar biasa. Jadi jangan dianggap sepele. Jadi betul-betul yuk, mumpung Allah kasih kita umur dan kita berdoa mudah-mudahan Allah bebaskan kita dari COVID. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min syai'il asqam wa min corona. La ilaha illa anta. Kita berdoa pada Allah. Kita sekeluarga semua dijauhkan dari wabah COVID ini. Kemudian pertanyaan, jadi jangan dianggap ini biasa-biasa aja Ramadan. Jangan. Ini bulan luar biasa. Karena dia luar biasa, lakukan juga ibadahnya yang luar biasa. Karena kapan lagi? Belum tentu umur kita nyampe akhir Ramadan. Belum tentu umur kita nyampe Ramadan tahun depan. Jadi anggap aja ini Ramadan terakhir. Jadi kan betul-betul Ramadan terbaik. Pertanyaannya, apakah dengan Ramadan menurunkan produktivitas kita? Tentu saja tidak. Wah, puasa nih, lemes. Ngajar males. Kerja males. Tidur aja. Ya. Kan tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Hadisnya palsu. Gara-gara dengar hadis gitu kerjanya tidur. Habis subuh tidur, bangun-bangun zuhur. Habis sholat zuhur tidur lagi, bangun-bangun asar. Habis sholat tidur lagi, bangun-bangun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu bangun langsung makannya blok. Selesai Ramadan nambah beratnya berapa? 25 kilo. Ya. Jadi Rasulullah itu Ramadan dalam Islam itu banyak dimenangkan Rasulullah itu di zaman Ramadan, bulan Ramadan.
Bahkan Indonesia merdeka 17 Agustus 45 itu bulan Ramadan. Minggu pertama apa minggu kedua itu ya. Jadi Ramadan itu enggak harus kita turun produktivitas, malah meningkat. Makanya rencanain tuh, mulailah targetin nih dari sekarang nih. Saya Ramadan ini pengen khatam Quran katakan 4 kali. Pengen sholat duha 8 rakaat setiap hari. Pengen sholat tahajud 11 rakaat setiap malam. Pengen baca buku 30 hari 10 buku. Terus saja. Kita canangin, kita targetin, mulainya dari sini dulu. Karena innamal amalu binniyat, semua amal tergantung niat, dan semua yang kita miliki di dunia itu awalnya karena ada niat. Kayak dulu waktu akhdor kita pindah ke sana, pindah ke sini, pindah sampai bosen kan? Capek. Saya cuma ngucapin satu kata aja saat itu. Masih saya, kalau takdirnya akhdor jadi gede, jadi besar, nanti dia ketemu takdirnya. Kalau udah takdir catatan di Lauhul Mahfuznya kagak ada, dia mati, dia tutup. Paling nggak amal kita udah dicatat sama Allah. Kan dalam perjalanan kita kan nggak nyangka begini kan, ketemulah tempat begini, didoain sama Pak Lurah, Pak RT, Pak Camat, jadi gede. Tinggal kita tagih aja nanti, Pak, tanahnya ada nggak, Pak? Kan begitu. Ya. Pak, ini dicatat dulu aja tanahnya, Pak. Ya kan kita nggak pernah tahu. Makanya tadi saya bilang di belakang, Novi, Zoom kita berapa duit sewanya? 400.000 ya. 400.000 sebulan. Bisa berapa pesertanya? 300 orang. Udah saya bilang, udah saya spontan aja. Saya selalu orang spontan. Kalau gitu tiap minggu nanti kita bikin Zoom. Entah apalah kita namain, Wirausaha Muslim atau apa, pokoknya kita bikin Zoom, saya ngisi tiap minggu. Nanti yang jadi moderatornya salah satu guru akhdor atau siapalah gitu ya, jadi moderatornya. Nah, di Zoom itu kita undang kalau bisa 2.000 orang, 3.000 orang datang gitu kan. Saya ngisi materi tentang apa gitu ya. Kemudian di situ target kita akhdor itu satu, mempromosikan akhdor. Ya, mungkin para pendengar yang punya anak-anak di Depok yang ingin sekolah anaknya bisa ke akhdor. Kasih tahu alamatnya, nanti puterin filmnya segala macam. Kita undang untuk menambah jumlah siswa. Satu, targetnya itu memperkenalkan akhdor bagi orang yang Depok agar bisa nyekolahkan anaknya di akhdor. Yang kedua, mengajak juga pendengar kita itu, karena kemarin saya ngisi tempatnya Mas Ipo itu 2.285 orang pesertanya. Ya, bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin punya sekolah alam seperti akhdor di daerahnya masing-masing atau kotanya masing, bisa hubungi kami. Jadi akhdor ini bisa punya cabang cepat di daerah. Nggak usah mikirin caranya bagaimana, nggak usah nanti duitnya ada nggak, udah kita juga dulu begitu. Ya kan, jalanin aja. Nanti kalau Allah kirimin, ya Allah kirimin kan. Siapa yang nyangka Allah kirimin tempat PJDKI? Ya kan, kan nggak kebayang PJDKI. Gara-gara ada tulisan di depannya disewakan ya Pak ya. Di depan Pak Karim ya, jalan. Ya udah, ya kadang-kadang begitu. Kalau Allah berkehendak, iza arada syai'an ayaqulu lahu kun fayakun. Tugas kita berupaya, makanya udah kita sewa Zoom 400.000 sebulan, digunakan untuk murid kita untuk belajar, tambahin lagi. Sayang, udah saya ngikutin aja, saya ngisi lah. Kalau kita seminggu aja bikin seminar atau bikin acara pesertanya 100 orang, 4 minggu udah 400. Masa dari 400 kagak ada yang nyangkut itu. 1-2 yang mau buka di daerah, mau buka akhdor di daerah, nanti sambil kita pikirin terus, pasti ketemu cara. Dan memang pada suatu saat nanti akan ada loncatan. Biasanya itu jalan flat, nanti itu akan ada kuantum. Saya tahu betul Ikhpo Santosa itu bagaimana Khalifah. Sekarang kalau nggak salah dia 150 atau 200 cabangnya Khalifah. Dan saya juga tahu bagaimana Budi Asyari bikin kutab. Pertama kali itu mengadakan training ini di Tugu Asri, diundang guru-guru. Ya kita bisa melakukan hal yang semacam itu. Jadi akhdor ini punya cabangnya. Kalau saya satu. Jadi
Islam Baru, Pak, komunitas. Kita punya goal, punya tujuan ada 3. Jadi Syarikat Dagang Islam Baru itu sebetulnya Majelis Taklim Wirausaha, itu kan 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Saya rubah namanya. Jadi rebranding. Dulu kan ini namanya Akhdor, sekarang jadi Akhdor Insan Mulia. Itu namanya rebranding. Ini Syarikat Dagang Islam Baru adalah rebranding dari Majelis Taklim Wirausaha. Kita punya goal cuma 3. 1, kita ingin mencetak 1.000 anggota yang punya penghasilan 1 miliar dalam 2 tahun. Jadi punya anggota yang punya penghasilan 2 miliar dalam 1 tahun. Bisa nggak? Bisa, Pak. Terus Bapak saya kasih tuh tadi propolis. Kalau Bapak mau duit, ya Bapak jualin aja. Kan harga retailnya tuh 250.000. Di online 250.000. Dari 250.000, Bapak bisa untung 1 botol itu 100.000, Pak. Bapak bisa jual 1.000, 100 juta. Bapak jual 10.000, 1 miliar. Jadi untuk punya anggota yang punya penghasilan 1 miliar, gampang. Jualan aja. Jualan apa? Macam-macam tadi. Ya, kita bisa produk segala macam. Jadi goal yang pertama itu. Yang kedua, kita ingin Syarikat Dagang Islam Baru ini punya perwakilan yaitu miliarder di 514 kabupaten kota. Indonesia ini ada 514 kabupaten kota. Dan kita ingin punya 514 miliarder orang Islam. Jadi sebetulnya Akhdor ini saya pengen punya 514 cabang di seluruh Indonesia. Jadi Akhdor ini ngikut aja sama Syarikat Dagang Islam Baru yang saya dirikan. Ngikut aja. Nanti setiap perwakilan Syarikat Dagang Islam Baru buka Akhdor perwakilannya, sekolahnya. 514. Jadi saya punya cita-cita itu, punya visi bukan 100 atau 200 Akhdor. Kita pengen 514. Tiap kabupaten kota ada Akhdornya. Yang ketiga, goal dari Syarikat Dagang Islam Baru, kita ingin punya 34 triliuner. Indonesia ini ada 34 provinsi. Dan tiap provinsi itu harus ada 1 muslim yang jadi Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan zaman now-nya. Kalau kita punya itu, dakwah nggak akan susah kita. Ya, terakhir, sebagai penutup, saya kasih tips. Nah, ini tips. 5 peluang bisnis yang menguntungkan serta menjanjikan di bulan Ramadan. Kan kita ini sekolah entrepreneur. Jadi ada 5 peluang bisnis yang menguntungkan serta menjanjikan di bulan Ramadan. Ini khusus Ramadan nih. Yang pertama, catering dan hidangan berbuka. Jadi kalau teman-teman bunda yang ingin berbisnis bingung nggak tahu mau bisnis apa, ini Ramadan pas. Jasa catering dan berbuka. Istri saya di rumah nih Bu Tanti dengerin dia. Dia nanya, "Di, itu Salsabila terima catering nggak ya?" Karena kita kalau subuh kan sahur repot Pak ibu-ibu. Bangun jam 3. Bisa nggak ya kita ambil catering sama catering Salsabila? Ntar saya bilang, saya ngomong deh. Jadi tiap subuh, menjelang subuh jam 3, kamu nggak usah masak, saya tinggal ngambil aja. Jadi peluang catering dan berbuka. Ya, berbuka, jadi malas juga Pak, tiap mau berbuka saya keliling naik motor ke Timah, beli apa? Lontong oncom, ya, beli tahu isi, ya, terus beli apa, biji salak, pasti tuh kolak gitu kan. Capek juga, kalau bisa sih tinggal, "Bu, hari ini ya, ntar sore saya ambil," kan maunya begitu. Jadi peluang itu 1. Yang kedua adalah busana muslim. Minimum tiap lebaran saya beli 1 baju dah. 1 baju, 1 celana pasti beli. Anaknya 5. Istrinya 1, 6, 7 pasti itu. Ya, kebayang kan? Tadi Pak Camat bilang ada berapa di Tapos ini? 270 sekian ribu. Ini pasar kita tuh. Untuk sekolah, untuk busana muslim, untuk berbuka, pasar.
Depok 2,3 juta. Kalau kita punya pasar 2,3 juta nih akdor. 2,4. Apalagi nanti kalau kita ke 514 kabupaten kota, wah dahsyat deh. Maka saya bilang, saya akhirnya jadi naik cita-cita saya itu. Bukan cuma aktor 1, 2, 3, tapi 514. Bahkan naik lagi energi saya. Bukan aktor berhenti sampai SMP, Bu Asri. Lanjut SMA, lanjut universitas. Paling nggak saya jadi rektornya lah. Ya. Jadi kita punya cita-cita kan jadi naik terus kan, karena kondisi ini kita punya cita-cita, energinya naik, Pak. Dan ini Ramadan, ya kita minta aja sama Allah, ya kan? Masa dari sekian banyak kita ini guru, kepala murid, orang tua, nggak ada yang dikabulin doanya. Ya kita minta sama Allah biar aktor bisa jadi TK, SD, SMP, SMA, universitas, dan di 514 kabupaten kota. Kita minta sama Allah, ya Allah, saya mintanya di 514 kabupaten kota seluruh Indonesia, ya Allah. Nanti caranya kita mikirin pasti ketemu. Kita lakukan kegilaan-kegilaan yang positif aja. Kan saya bilang ini adalah kegilaan ketika guru-guru pinjam duitnya, lepasin emasnya, sertifikatnya. Itu kan pengorbanan yang luar biasa kan. Tapi itu adalah proses yang harus terjadi pada diri kita kan. Ya mudah-mudahan mimpi kita ini, cita-cita kita nggak berhenti sampai di sini. Naikin lagi level mimpinya. Sampai SMA, sampai universitas. Dan semua yang kita miliki awalnya kan cuma dari mimpi kan. Dan semua yang ada di dunia ini adalah mimpi seseorang. Orang mimpi bisa terbang seperti burung, maka lahirlah Wright bersaudara, kapal terbang. Orang mimpi daripada bakar obor, bakar lilin, hidungnya hitam, maka ada orang yang mimpi pengen terang, maka lahirlah siapa bola lampu? Thomas Alva Edison. Orang pengen mimpi bisa berkomunikasi jarak jauh, maka lahirlah handphone. Dan semua yang ada di dunia adalah mimpi seseorang. Dan menurut saya mimpi punya 514 akdor seluruh Indonesia, dari tingkat TK sampai universitas, itu suatu sah-sah aja. Mimpi kita tidak lebih hebat dari orang yang pengen terbang ke bulan kok. Mimpi kita tidak lebih hebat dari orang yang menciptakan handphone, menciptakan listrik, menciptakan, saya kemarin ke Jepang sama Korea sama Umi. Naik kereta yang kecepatannya Shinkansen itu kecepatannya 700 km per jam. Tidak lebih hebat dari itu. Jadi it is possible. Ini mungkin. Bukan ngimpi. Dan sekarang kita ada di sini kan. Kita sudah lihat ini adalah contoh. Ini adalah model yang harus kita lakukan. Kita melakukan copy paste. Pencet Ctrl C, pencet Ctrl V. Kita Ctrl C, Ctrl V, buat di 514 kabupaten kota. Bagaimana caranya? Jalan aja dulu, kita juga ketemu. Ibu Asri, pasti ketemu. Ya, pokoknya insya Allah pasti ketemu. Mungkin bagi sekarang orang tidak mungkin, tapi nanti kalau kita sudah sampai di situ, baru kita akan terkena. Makanya tolong dokumentasi potret. Ya, ada setiap event dokumentasikan potret. Biarlah nanti pada akhirnya kita akan melihat apakah kita menangis atau tertawa melihat foto-foto masa lalu kita, kan gitu. Kan kemungkinan cuma dua, kita menangis atau tawa kan gitu kan. Ya pengennya kita bergembira biar ini bisa dinikmati oleh anak cucu kita, dan hasil yang terbesar kalau kita bisa menikmati nanti di dalam kubur kita. Jadi amal-amal soleh yang kita lihat, apa yang kita tanam. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah cake. Cake itu apa ya? Kue ya. Ya. Kue, cake atau bungkusan atau paket lebaran. Saya punya mentor selama Ramadan 1 minggu jual 8.700 toples. Dahsyat. Ya, jadi ini peluang besar. Makanya tolong Bu Asri dan teman-teman sekalian, data orang-orang yang pernah sekolah di sekolah kita ini, rapikan itu. Itu harta karun kita. Datanya. Data orang tuanya dan data muridnya.
Anak saya kan si Umar Yahya kan pernah sekolah di sini. Anak saya si Umar sudah lulus kuliah. Yahya tahun ini lulus kuliah. Percaya nggak nanti kalau dia punya anak nyekolahin di sini juga nggak? Pasti di sini juga. Kalau tinggal di dekat-dekat sini. Atau dia tinggal nanti di mana ada akhdornya. Dan itu adalah harta karun kita. Jadi customer relationship management, hubungan jangka panjang seperti itu yang kita bangun. Kemudian yang keempat, tiket pengangkutan perniagaan. Nggak boleh mudik ya Pak ya? Pulang kampung boleh nggak? Beda Pak, mudik nggak boleh, pulang kampung boleh Pak. Rekreasi boleh. Karena ya. Jadi ini peluang. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah pembantu rumah tangga dan penjaga bayi. Inilah tren 5 peluang bisnis dan yang menguntungkan serta menjanjikan di bulan Ramadan. Jadi ini 5 peluangnya. Bagaimana tren dan prospek bisnis globalnya? Nah, hubungin saya tuh. Ya, kalau tadi ini peluangnya Ramadan doang, Pak. Tapi kira-kira 5, 10, 15, 20 tahun ke depan apa ya? Nah, konteks saya. Itu pasal khusus. Ya, karena sekarang apa kira-kira bisnis yang akan maju ke depan? Nah, saya karena saya pengusaha Pak, saya ngikutin perkembangan dan saya juga dosen gitu kan. Saya membaca peluang-peluang itu dan mengikuti. Dan akhirnya kita masuk ke industri itu. Kenapa? Apa yang hari ini belum tentu laku di depan. Makanya saya nanti akan serius juga memikirkan bagaimana akhdor ke depan ini menjadi seperti apa. Tapi memang saya ingin ketika kita bicara ini entrepreneurship, bagaimana entrepreneurship-nya kuat itu, kan sampai hari ini kita belum ketemu nih Bu Asri ini. Model yang seperti apa, kurikulum yang seperti apa, tapi udah kebayang sebetulnya. Tapi insya Allah nanti ya kita akan bisa melihat bahwa oh ini diferensiasinya, oh ini bedanya akhdor dengan yang lain. Dan kita harus punya itu. Dan harus kuat di situ. Sehingga kalau udah seperti itu, wah semua orang-orang akan berbondong-bondong. Saya kira 514 kabupaten kota semuanya pengen bikin akhdor. Nah, tugas kita sebetulnya sekarang menemukan di mana uniqueness kita, di mana diferensiasi kita, di mana kekuatan kita, kemudian kita fokus kepada kelebihan dan kekuatan itu. Dan kita ingin melahirkan anak-anak didik, murid-murid kita, siswa-siswa kita, yang mereka kuat di situ, hafal Quran juga, jiwa pengusaha juga, yang jadi ilmuwan-ilmuwan, yang jadi pengusaha-pengusaha. Kemarin saya sore ketemu sama teman saya pengurusnya Al-Irsyad. Al-Irsyad itu lembaga besar, ada cabangnya 140 sekolah di seluruh Indonesia. Dan fokusnya adalah di pendidikan. Karena pendidikan itu begitu penting. Dan insya Allah mereka akan bekerja sama dengan Syarikat Dagang Islam baru yang saya dirikan. Dan kemungkinan kita akan bersinergi ya dengan banyak lembaga. Ya, paling tidak kita bisa masukkan pikiran-pikiran kita nih, akhdor, ide-ide ke dalam mereka dan bisa bersinergi. Jadi 514 akhdor cabang di seluruh kabupaten kota adalah sebuah keniscayaan. Bukan impian yang tidak punya pondasi, yang tidak punya pijakan, tapi dia adalah impian yang terus kita bangun. Ya, insya Allah mudah-mudahan Ramadan ini di tempat yang baru, suasana yang luar biasa ini, new normal, ya, kita nggak normal hidupnya, bisa justru seperti pepatah Cina. Ya, sebagai penutup, saya ingin mengutip kata-kata Cina. Pepatah Cina mengatakan Wei Ji. Wei Ji itu artinya treat and opportunity. Di satu sisi ada masalah, ada bencana, ada disaster, ada pandemi, tetapi yakinlah di satu sisi ada peluang. Akhdor masalahnya banyak, kesusahannya banyak, ya, problemnya banyak, tapi toh di tengah itu pasti ada peluang. Dan kita sudah berhasil hijrah dari dalam keluar, dari kampung ke tengah kota, dari sempit ke dalam yang lebih besar, dan rasanya insya Allah akhdor akan menjadi besar adalah harapan, impian, cita-cita kita semua. Bersama kita bisa. Ma'allah, billah, lillah. Bersama dengan Allah, karena Allah, ya, insya Allah kalau kita lakukan secara bersama,
perbaiki diri kita, keluarga kita, dekatkan diri kepada Allah, sehingga kalau kita dekat kepada Allah, juga Allah akan membantu kita. Dan kalau Allah sudah membantu kita, siapa yang bisa menghalangi? Dan kalau Allah sudah membantu kita, Allah sudah menolong kita, maka Allah cukup berkata, "Iza arada syai'an ayaqulu lahu kun fayakun." Aqulu qauli hadza fastaghfirunahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf lahir dan batin, saya pribadi, keluarga, anak-anak, ya teman-teman semua dari Majelis Taklim Berusaha, dari Syarikat Dagang Islam Baru, mohon maaf apabila kesalahan kata-kata, perbuatan, ucapan yang tidak berkenan di hati, tolong dibukakan itu masuk besar-besarnya, dan kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, yang punya masalah Allah selesaikan, yang sakit Allah sembuhkan, ya, dan Allah kumpulkan kita kelak di dalam surganya insyaallah. Qulu qauli hadza fastaghfiruhul ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Bapak Valentino Dimsi. Semoga tahun ini kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Daud Ridwan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menundukkan hati kita. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Astagfirullah. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzu bika min syu'il khatimah. Allahumma ighfirli wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Daud Ridwan. Semoga apa yang kita panjatkan doa dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula acara kita. Bapak dan Ibu sekalian, sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah serangkaian acara peresmian SMP Alam Akhdar Insan Mulia dan Tarhib Ramadan. Saya Lia selaku pembawa acara mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.